Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Masyarul muslimin jamaah salat subuh yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali roh-roh kita dikembalikan ke dalam jasad-jasad kita, diberikan kesempatan untuk kita hidup di hari ini. Semoga bisa kita maksimalkan untuk beramal soleh, dan semoga apa yang kita usahakan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya serta mengampuni segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Akhlaqu Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, yang pada pagi hari ini masih menukilkan ayat-ayat Al-Quran dari penjelasan-penjelasan yang sudah beliau sampaikan di awal. Kata beliau, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beliau menukil ayat di dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, keterangan-keterangan dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan juga Allah menurunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang terang benderang. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka dia akan masuk mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala wa fadl, dan keutamaannya, wa yahdihim ila siratim mustaqima, dan dia Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada semua manusia. Jadi bukan hanya yang beriman saja. Jadi semua manusia, baik yang beriman ataupun yang tak beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan burhan, keterangan-keterangan yang menyatakan bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah yang menguasai alam semesta ini. Dan di situ digunakan kata atau kalimat Rabbun mir rabbikum, dari Rabb kalian, tidak dari Allah. Walaupun maknanya sama, pakai kata Rabbun, maka di situ tentu ada maksud. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu semua ada maksud.
Burhan Allah itu banyak sekali. Keterangan-keterangan Allah itu banyak sekali, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasa, yang bisa dilihat. Matahari bisa kita lihat, bulan, ciptaan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah keterangan akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, keterangan akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita rasakan angin, yang bisa kita dengar suara-suara, yang tertulis yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semua menjadi hujjah, menjadi keterangan. Oleh karenanya, ketika Al-Quran itu datang kepada seseorang, maka sudah orang tersebut ataupun kaum tersebut sudah mendapatkan hujjah dan sudah tidak ada udzur lagi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali menurunkan keterangan-keterangan ini. Sebelum turunnya Al-Quran, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan yang lain, burhan-burhan yang lain Allah turunkan. Semestinya manusia itu beriman. Sebelum diturunkannya Al-Quran ini, semestinya manusia itu sudah beriman tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu jelas dan terang benderangnya hujjah yang Allah turunkan, keterangan-keterangan yang Allah turunkan dari ciptaan-ciptaannya, dari semua yang bisa dirasakan oleh manusia, yang dilihat oleh manusia. Ini merupakan keterangan akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ di akhir ayat ini, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian nuron mubina, cahaya yang terang benderang. Jamaah rahimakumullah, dari sini bahwasanya dengan begitu banyaknya keterangan-keterangan yang Allah turunkan, semestinya manusia itu beriman. Mestinya begitu, karena sudah begitu banyak. Bahkan sebelum diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, itu sudah banyak keterangan-keterangan, burhan-burhannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak Allah turunkan. Maka hanya orang-orang yang mampu menggunakan akalnya, yang kemudian dia bisa meraih tanda-tanda hidayah tersebut, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, manusia kemudian terpolarisasi menjadi dua kutub atau menjadi dua kelompok. Ada yang beriman, ada yang kufur. Maka di sini dijelaskan di ayat berikutnya tentang kondisi keadaan orang-orang yang beriman terhadap burhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ini, yang telah Allah datangkan kepada manusia ini. Fa'ammal ladzina amanu wa'tasamu bihi, dan adapun orang-orang yang mereka telah beriman, mereka beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap burhan yang Allah turunkan, maka fasayudkhiluhum, maka mereka akan masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali, luas sekali. Bukan hanya rezeki, bukan hanya dunia ya. Jadi rahmat Allah itu banyak dan umum sifatnya. Bahkan rahmat Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Bahkan orang-orang yang kafir pun juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang kafir itu kemudian orang-orang yang diridhoi ataupun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena persepsi sebagian dari orang, dari manusia ini, bahwasanya ketika seorang itu dimuliakan hidupnya dengan berkecukupan dunianya, maka itu seolah-olah Allah telah memuliakannya, Allah telah meridhoinya. Ternyata tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala membantah di dalam surat Fajr yang insyaallah kita sudah banyak yang hafal, fa ammal insanu idza mabtala rabbuhu wa na'amahu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kecukupan dunia, harta, apa kata mereka? Rabbi akraman. Allah memuliakan aku. Giliran diberikan kesempitan rezeki, apa yang dikatakan manusia? Rabbi ahanan. Allah menghinakan aku. Kanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Cara berpikirnya bukan seperti itu, kan begitu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua makhluknya. Baik yang kufur pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang beriman. Apalagi yang beriman. Maka di sini kan disebutkan bahwasanya orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu, dan adapun orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia pasrahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah dalam pekerjaannya, ada masalah dengan lingkungannya, dengan dengan keluarganya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan jalan petunjuk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan tunjukkan jalan ikhtiar baginya. Maka kalau kita ada permasalahan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kemampuan akal kita. Jangan mengandalkan kemampuan akal kita. Karena tak sanggup akal kita untuk menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan. Maka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk mereka itu ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya secara umum. Orang kafir pun juga diberi, namun orang beriman pasti diberi. Cuma kadang manusia menyempitkan makna rahmat ini. Saya beriman kok tak cukup-cukup, pekerjaan kok sulit, cari penghasilan kok sempit. Bagaimana ini? Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rahmatnya. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Maha tahu. Di situ menggunakan makna rabbik mir rabbikum, kan itu. Di situ mengetahui Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah diciptakannya, kemaslahatan apa yang akan didapatkan oleh hambanya, Allah Maha tahu. Ketika seorang hamba tidak diberikan rahmat berupa dunia atas orang-orang yang beriman, Allah itu tahu bahwasanya dunia itu tidak baik bagi orang-orang yang beriman. Bukan tidak butuh orang beriman dengan dunia, namun bagi orang-orang yang beriman
Menurut pandangan Allah itu dunia ini tidak ada nilainya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dulu 'indallahi gimana? Ta'dulu 'indallahi, seandainya dunia ini, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala di ukurannya itu seperti sayap ba'udah, seperti satu sayap ba'udah, apa namanya, nyamuk kan itu. Masaqa kafiran minha syarbatan ma'i, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat dalam tanda kutip berupa dunia kepada orang-orang yang beriman, di situ Allah tahu bahwasanya dunia ini nilainya itu tidak ada bandingannya kecuali hanya seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Kecil Pak ya. Satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada berapa? Ada dua mungkin ya. Ada dua. Sampai berbunyi itu, sampai wing itu, karena sayapnya nyamuk itu mampu mengepakkan per detiknya itu 600 kali kepakannya, sehingga kemudian timbul bunyi wing kan gitu. Nah, kita tidak pernah menghitung berapa kepakan sayapnya nyamuk. Oleh karena di situ termasuk ini salah satu burhannya Allah juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan itu, innallaha la yastahi ma ba'udatan au mim fawqiha, ataupun yang lebih dari rendah daripada nyamuk. Allah itu tidak malu memberikan permisalan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Nyamuk itu kan kecil tapi bisa menghasilkan bunyi, ternyata kekuatan kepakan per detiknya itu 600 kali kepakan, yaitu kemudian menimbulkan bunyi. Oleh Rasulullah SAW, dunia ini itu tidak lebih baik daripada satu sayap nyamuk. Karena tidak lebih baik daripada satu sayap nyamuk, maka tentu tidak akan diberikan kepada orang yang beriman. Maka akan ada yang lebih baik lagi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Masih banyak rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kesehatan. Mata kita bisa melihat. Ini kan jauh nilainya daripada harta. Coba kalau kita diminta mata kita mau dikasih uang 1 miliar, mau tidak? Tidak mau tentu kan begitu. Belum lagi organ tubuh kita yang lainnya, mau diminta jantung kita misalkan, tidak mau kita. Walaupun mau dibayar ratusan miliar, berarti rahmat Allah yang lainnya dalam bentuk yang lainnya jauh lebih baik daripada dunia dalam tanda kutip harta. Demikian juga yang lainnya. Wafadl, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman yang sifatnya umum berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berupa fadl, keutamaan. Ini yang khusus, yang tidak Allah berikan kepada semua manusia, hanya orang-orang yang beriman. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini yang tidak bisa dirasakan oleh semua manusia, hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa merasakan ketenangan hidup. Banyak orang yang diberikan kekayaan namun hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tentram. Maka hanya orang-orang yang berimanlah yang hanya mempunyai
ketenangan, ketentraman di dalam hidupnya karena ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang punya harta banyak, tidur tidak bisa, semalam tidak bisa tidur, bahkan sampai minum obat tidur pun tidak bisa tidur. Namun orang-orang yang beriman baru akan ada sebagian yang lupa pada baca doa langsung tidur ya. Jadi orang-orang yang beriman mempunyai ketenangan dan ketentraman hidup ini, kekhususan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak diberikan kepada semua manusia. Wa yahdihim ilaihi siratam mustaqiman, dan juga Allah kemudian memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, jalan Islam. Maka tentu di sini jalan hidayah ini harus diusahakan. Jalan hidayah ini harus diusahakan. Bukan kemudian, ayo sholat, aku belum dapat hidayah. Sholat dulu baru nanti akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa khusyuk sholatnya. Sholat dulu, paksakan dulu, sholat dulu, nanti akan khusyuk. Paksakan dulu, nanti akan khusyuk. Karena Allah akan wayahdihim, Allah pasti akan memberikan hidayah. Syaratnya harus ada usaha terlebih dahulu. Syaratnya harus ada usaha terlebih dahulu, sebagaimana di awal ayat tadi. Fa'amal ladzina amanu wa'tasamu, dan adapun orang-orang yang beriman billahi wa'tasamu bihi terhadap Allah dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada burhan-burhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dan juga akan memberikan yang khusus berupa fadilah-fadilahnya dan juga memberikan hidayah kepada mereka ilaihi siratal mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Jadi syaratnya masuk dulu dalam iman, kerjakan dulu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menunggu hidayah dulu. Kenapa tidak sholat belum datang hidayah? Ya tidak datang hidayahnya nanti, begitu. Jamaah rahimakumullah, di sini ada harus ada upaya dan usaha dari manusia untuk menjemput datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan bahwasanya orang-orang yang telah datang kepadanya Al-Quran pada satu kaum, maka tidak ada lagi udzur bagi kaum tersebut, tidak ada lagi alasan bagi kaum tersebut, melainkan dia hendaknya beriman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.